Hai, halo apa kabar? Di video kali ini saya akan berbagi tips kepada parents bagaimana caranya memperkenalkan bulan suci Ramadan dan puasa Ramadan kepada anak-anak usia balita hingga 7 tahun. Untuk parents yang ingin mengetahui apa saja tips-tipsnya, simak videonya sampai habis. Pada usia 7 tahun pertama, kenalkanlah mereka terlebih dahulu kepada Allah. Buat mereka kagum, buat mereka jatuh cinta kepada Allah. Tidak perlu dulu memberikan mereka hukum-hukum atau syariat-syariat dalam beribadah maupun target-target, kecuali itu atas keinginan mereka sendiri. Memperkenalkan itu artinya berarti mereka masih dalam proses belajar. Seperti video-video saya sebelumnya, ketika anak akan masuk ke fase berikutnya, seperti contoh mau berhenti ASI, maka anak disounding terlebih dahulu, misalnya dari usia 1,5 tahun, bahwa nanti di usia 2 tahun kamu akan stop ASI. Begitupun toilet training dan termasuk kepada urusan ibadah. Jadi sebelum harus beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, kita kenalkan dulu dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat mereka senang dan nyaman, dan nanti ketika mereka ingin beribadah akan muncul dari keinginan mereka sendiri. Maka jika keinginan itu sudah muncul, berbagai hal mengenai ibadah, mereka akan melakukannya dengan senang hati atas kehendak mereka sendiri. Tidak perlu paksaan, baik itu sholat, puasa, dan berbuat baik lainnya. Nah, sekarang karena mendekati bulan suci Ramadan, belum terlambat untuk parents mengenalkan apa itu Ramadan. Lalu, bagaimana cara supaya keinginan itu muncul dari dalam diri mereka? Pertama, jelaskan sesuai usia mereka apa itu bulan Ramadan. Akan lebih baik jika parents menyertakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, ceritakan apa saja keutamaan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang ketiga, ceritakan kepada anak kenapa kita wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya, beritahu anak siapa yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Lalu, ceritakan kepada anak apa saja yang didapatkan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tumbuhkan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh antusias dan cara yang menyenangkan. Kenalkan juga aturan-aturan Islam dengan cara yang menyenangkan. Jangan tiba-tiba parents memberitahukan azab-azab yang pedih, atau misalnya nanti kalau kamu gak puasa kamu masuk neraka, nanti kalau kamu gak mau sholat kamu jadi temannya setan. Jangan dulu ceritakan hal-hal yang negatif, tapi ceritakanlah hal-hal yang positif yang membuat anak antusias terhadap agamanya sendiri. Beritahu anak kalau puasa itu adalah ibadah yang dijalankan dengan penuh kesiapan dan kerelaan hati atas dasar cinta kepada Allah. Untuk anak usia balita hingga 7 tahun, puasa itu belum diwajibkan, tapi perlu diperkenalkan. Boleh nggak sih usia 5 tahun, 6 tahun, atau misalnya 4 tahun diajak untuk puasa? Jawabannya boleh-boleh saja, asalkan berdasarkan kemampuan mereka dan secara bertahap. Bertahap ini contohnya, misalnya anak parents hanya mampu berpuasa selama 2 jam atau 3 jam, ya sudah, stop sampai di situ. Jangan ada puasa lanjutan. Atau misalnya begini, sekarang anak parents ikut sahur, terus mereka kuat sampai jam 8. Habis itu buka kan? Nah, ya udah nak, karena kamu sekarang udah buka, lanjut lagi ya puasanya. Nah, jangan seperti itu. Jadi, selain kita memperkenalkan puasa kepada anak, kita juga harus memperkenalkan konsep yang benar tentang puasa itu. Bahwa puasa itu dilakukan dari sahur sampai berbuka. Jika mereka kuat hanya 3 jam saja, stop sampai situ aja. Besoknya baru dilanjut lagi. Misalnya mau ikut sahur lagi, boleh. Kita lihat
kuatnya sampai jam berapa, misalnya naik 1 jam, ya sudah seperti itu. Gak ada lagi misalnya lanjut ya puasa sampai zuhur, misalnya zuhur buka ya lanjut ya puasanya sampai asar misalnya nggak kuat lanjutnya, ya nggak kayak gitu. Jadi kita mengenalkan puasa itu tidak hanya menahan laparnya saja, tapi konsep puasa itu benar-benar diterapkan dengan baik. Karena pada usia 7 tahun pertama yang penting adalah memupuk cinta terlebih dahulu dan upaya untuk mau belajarnya. Nah, apa saja yang perlu diperkenalkan kepada anak? Yang pertama adalah tentang sahur. Jika anak mau bangun atas kemauan mereka sendiri, tidak apa-apa, ajak mereka sahur. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau sahur, jangan dipaksa ya parents. Yang kedua, jelaskan tentang apa itu puasa kepada anak-anak dengan konsep yang benar. Jelaskan kepada mereka jika sedang berpuasa, kamu boleh apa aja. Terus jelaskan juga kepada mereka kalau kamu sedang berpuasa, kamu tidak boleh apa saja. Perkenalkan anak tentang sholat 5 waktu, sholat tarawih, beramal soleh, berbagi takjil. Jadi sebelum masuk ke bulan Ramadan, jauh-jauh hari anak di briefing dulu, disounding dulu, diberitahu dulu, agar anak mendapatkan bekal ilmu dan membantu proses mereka dalam belajar. Parents buat ketentuan apa saja hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika bulan Ramadan. Gimana nih cara briefingnya, cara sounding anaknya? Misalnya seperti ini parents, Adek, Mama sama Papa mau puasa Ramadan selama 30 hari. Puasa dari mulai sahur sampai maghrib. Di dalam puasa itu kita ada sahur supaya badan kita sehat dan kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau Adek mau ikut sahur, boleh gitu. Tawarin anaknya. Kalau misalnya mereka bilang mau, oke, kalau Adek mau ikut sahur, nanti Mama bangunin ya jam 4. Nanti setelah sahur Adek boleh tidur lagi. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau, Adek nggak mau ikut sahur, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Nah, lalu kasih tahu juga sama anak parents, kalau misalnya ketika bulan puasa terus ikut puasa, kasih tahu anak bahwa ketika puasa nanti Adek nggak boleh lompat-lompat. Kalau Adek lompat-lompat nanti Adek kecapean, haus. Tapi kalau misalnya Adek nggak kuat puasa, udah nggak kuat banget nih, aduh haus banget, aduh lapar banget, kasih tahu Mama ya, nanti Adek boleh buka puasa. Nah, parents harus menyiapkan skenario jika ada hal-hal yang terjadi di luar kendali atau tidak sesuai dengan briefing. Misalnya, bagaimana respon parents ketika anak merasakan lemah, letih, lesu, capek, mengeluh ketika mereka berpuasa. Lalu parents juga harus berpikir bagaimana kalau misalnya anak parents tiba-tiba buka puasa di luar sepengetahuan parents alias ngumpet-ngumpet mereka minum atau makan. Parents harus punya sikap-sikap atas perilaku-perilaku yang di luar kendali. Nah, jika saya sekarang kan sudah H-10 menuju bulan Ramadan, tapi mungkin kalau upload video ini sudah tinggal seminggu lagi menuju bulan Ramadan, saya beritahu Musa jauh-jauh hari bahwa sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Nah, yuk kita siapkan untuk menyambut bulan suci ini. Saya buat kalender H-min berapa menuju Ramadan. Jadi supaya dibuat semeriah mungkin, semenyenangkan mungkin agar mereka antusias menyambut bulan suci Ramadan. Lalu nanti kamu bantuin Ambu ya, bikin takjil lalu kita bagikan sama orang-orang. Terus nanti kita ngabuburit itu nanti kita kemana, ngapain, kita hias rumah dengan pernak-pernik yang cantik, pasang lampu-lampu cantik, agar bulan Ramadan kita penuh dengan keceriaan dan mereka merasa senang. Oh fun ya, ternyata bulan Ramadan itu
rame banget di rumah. Ternyata bulan Ramadan itu indah banget ya. Jadi pupuk hal-hal yang menyenangkan, yang mengindahkan, yang membuat mereka tertarik, suka, dan penasaran. Apa sih bulan Ramadan itu? Kenapa sih mama aku sama papa aku mau capek-capek puasa, nahan lapar di bulan Ramadan tuh kenapa sih? Jadi buat mereka penasaran dengan cara kita menyampaikan bulan suci Ramadan penuh dengan keceriaan, antusias, seperti dinanti-nanti gitu loh bulan Ramadan itu. Kalau kitanya sumringah, bahagia menyampaikannya, atmosfer itu akan sampai kepada anak-anak. Mereka juga akan ikut penasaran dan antusias menyambut bulan suci Ramadan. Nah, perhatikan parents, kita lihat upaya mereka dalam belajar puasa, bukan hasil mereka. Jangan kita lihat anaknya teman aku, dia umur 5 tahun kuat puasa sampai maghrib. Jangan melihat itu, karena memang usia 7 tahun pertama tidak diwajibkan puasa. Tapi yang kita lihat adalah upaya mereka ingin belajar. Kalau mereka kuat 2 jam, gak apa-apa. Kuat 3 jam, gak apa-apa. Jangan push, jangan target mereka untuk menyenangkan diri kita, untuk membuat orang lain bangga terhadap dia. Nggak perlu parents. Jangan jadikan bulan Ramadan itu sebagai ajang perlombaan antara anak kita dengan anak orang lain. Anak berpuasa walau hanya kuat beberapa jam saja, itu namanya hasil. Tapi jika anak mau ikut bangun sahur, mau ikut menahan lapar, haus, amarah ya, lalu dia juga mau ikut membantu, berbagi, ikut melaksanakan apa yang kita laksanakan, itu adalah upaya yang patut untuk diapresiasi. Jika kecintaan terhadap Allah, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada aturan-aturan Islam sudah tumbuh dari dalam diri mereka, maka dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lain pun akan timbul dari hati mereka. Gak ada yang namanya terpaksa, gak ada yang namanya mereka ngumpet-ngumpet buka puasa. Semuanya mereka lakukan dengan penuh kerelaan dan dengan penuh rasa cinta. Oke parents, semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapkan kepada parents, karena sebentar lagi sudah masuk nih bulan Ramadan. Yuk kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan cara yang menyenangkan. Nah, karena sebentar lagi bulan puasa, saya juga mau minta maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata di setiap video yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.